Ketua Umum sudah sepakat dengan STY yang akan dikirim setelah tadinya hanya pemain-pemain yang turun di Liga 1, sekarang berubah lagi. Yang diturunkan adalah Timnas U22. Keputusan PSSI yang ingin mengirimkan Timnas U22 saja di Piala AFF nanti. Karena kalau kita memang melihat skala prioritas, tentu Piala AFF ini bukan prioritas utama kita lagi. Itulah kualifikasi Piala Dunia lah yang akan menjadi tolak ukur yang paling bagus buat kita untuk bisa bersaing di level Asia. Ini tentu bisa dikatakan akan susah juga bersaing dengan timnas lainnya, sekelas kalau Thailand ngeluarin pemain inti atau Vietnam ngeluarin pemain inti, kayaknya cari pengalaman juara cuma bonus saja tuh. Selatan yang katanya sudah mencetak 99 gol. Itu nggak dihitung di luar K-League ya. Di Champions League mungkin pasti lebih banyak. Wih, sombong. If you hear, terima kasih buat disiplinnya, karena memang kita perlu itu. Oke, itu sudah sangat jelas ya. Pakai telinga kalian, kalian yang cawe-cawe, kalian yang anti naturalisasi, kalian yang anti STY, kalian dengarkan itu kata seperti yang cuplikan barusan ya, bahwasanya tidak ada lagi kata-kata yang namanya soal apa itu namanya ya. Jadi yang jelas sudah dikatakan oleh Bung Ais. Dan juga Don Denny Sumargo mengatakan bahwa timnas Indonesia bersama Coach Sintayong itu luar biasa. Jadi boleh juga Coach Sintayong berbicara sombong. Jadi kesombongan itu bisa ditunjukkan kepada mereka yang cawe-cawe. Ingat, cawe-cawe, anti diaspora, anti naturalisasi. Jadi dalam hal ini timnas Indonesia akan menghadapi beberapa pertandingan yang sangat padat jadwalnya. Terbaru setelah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di putaran ketiga, di sini timnas Indonesia akan berbenturan dengan yang namanya jadwal kualifikasi jadwal Piala AFF 2024 ini ya. Jadi sahabat-sahabat Garuda, dalam hari ini timnas Indonesia bersama Coach Sintayong dan bersama segenap staf pelatih dan juga Komando Pak Erick Thohir tentunya akan membuat sebuah gebrakan dan roadmap dari timnas Indonesia akan diperjelas lagi. Jadi untuk turnamen Piala AFF di sini 2024 dipastikan resmi mundur dengan bergulir mulai 8 Desember 2024. Sebelumnya turnamen tertinggi negara-negara ASEAN ini dijadwalkan bakal dimulai pada 23 November untuk fase grup. Namun di sini sahabat-sahabat Garuda, setelah perubahan ini juga berdampak terhadap jadwal timnas Indonesia pada babak grup turnamen ini ya. Dan Indonesia sendiri tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani laga-laga pertama Piala AFF 2024 dengan laga tandang melawan Myanmar pada 9 Desember. Setelah itu giliran Indonesia jadi tim tuan rumah saat melawan Laos pada 12 Desember. 3 hari berselang di sini atau tanggal 15 Desember tim Merah Putih akan melakoni laga tandang ke markas Vietnam sebagai rival abadi dari timnas Indonesia. Tentunya kalau berbicara Vietnam itu adalah kekuatan yang sangat baik. Dimana terakhir Indonesia akan menjamu Filipina pada 21 Desember. Perubahan jadwal terjadi karena beberapa pertimbangan. Akhirnya AFF di sini memutuskan untuk mengundurkan jadwal pesta sepak bola Asia Tenggara itu ya. Dan salah satu pertimbangannya adalah karena jadwal yang terlalu mepet dengan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kalau kita bicara starting apa, pemain siapa saja yang bakal dibawa oleh sang pelatih untuk mentas di Piala AFF di sini, mari kita simak bersama penjelasan dari Bung Ais. Karena desas-desusnya sekarang timnas Indonesia senior adalah difokuskan untuk tampil di ajang penting agenda FIFA. Kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Ya, AFF ASEAN Championship ya. Iya, benar. Cup sekarang namanya. Dan tadinya kan yang mau dikirim ini bukan tim utama, tim senior bukan utama, karena tim senior utama ini difokuskan untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena saat itu berdekatan
jaraknya antara jadwal AFF dan jarak kualifikasi Piala Dunia. Tapi ternyata sekarang dimundurkan waktunya, sehingga Ketua Umum sudah sepakat dengan STY yang akan dikirim setelah tadinya hanya pemain-pemain yang turun di Liga 1, sekarang berubah lagi. Yang diturunkan adalah timnas U22 untuk persiapan SEA Games 2025 mendatang ya. Ini tentu ya bisa jadi ada pro kontra ya, karena kita belum pernah juara Piala AFF sejak pertama kali bergulir sampai sekarang. 6 kali masuk final tapi 6 jadi runner up. Tentu orang berharap kita ya mudah-mudahan bisa juara lah, tapi ya ini pilihan pilihan apakah kita memilih untuk jadi juara atau kita fokus di tempat lain, karena di satu sisi kan kita sedang fokus di kualifikasi Piala Dunia, benar. putaran liga, dan ini bisa dikatakan selangkah lagi kita bisa lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya ya sepanjang sejarah, meskipun tahun 38 kita pernah sebagai India Belanda. Nah dari situ kita bisa memaklumi ya keputusan PSSI yang ingin mengirimkan timnas U22 saja di Piala AFF nanti, karena kalau kita memang melihat skala prioritas tentu Piala AFF ini bukan prioritas utama kita lagi ya, karena yang menjadi tolak ukur sekarang adalah di level Asia, dan itulah kualifikasi Piala Dunia lah yang akan menjadi tolak ukur yang paling bagus buat kita untuk bisa bersaing di level Asia. Oke, kalau netizen nih katanya bilang udah beda kelas, kayak gitu kena benua katanya. Nah, tapi kalau keputusannya U22 nih, nanti pemainnya siapa aja kira-kira? Ya, berarti kalau tahun 2025 nanti ini yang akan tampil kan pemain yang kelahiran 1 Januari 2003 ya. Mantap. Ya, masih ada beberapa pemain ya. Kalau Pratama Arhan mungkin sudah tidak bisa lagi. Masih ada Arkan Fikri, masih ada Hoki Caraka, Dava Fasya juga di posisi gawang masih bisa ya. Artinya pemain-pemain ini tentu bisa dimaksimalkan oleh coach STY ya. Perlu lagi mungkin TC yang lebih panjang untuk bisa memadupadankan mereka dengan baik ya. Oke, berarti misalnya nih kalau timnas U19 yang naik promosi, apakah nggak tarik-menarik ke antara kelas Indra Safri sama STY nantinya? Nah, itulah memang kalau menilai ada beberapa pemain yang bisa dipromosikan ya untuk ikut SEA Games nanti, ikut Piala AFF atau ASEAN Cup nanti, seperti misalnya Kavia Turisti, Tarkan Kakak, atau Kadek Karel juga bisa masuk ya. Tapi di sini balik lagi, ada nggak dia tarik menarik antara kepentingan timnas U20 dengan kepentingan timnas U22 SEA Games, karena pelatihnya kan beda nih. Ada kalau U20 dipegang oleh coach Indra Safri, U22 nanti di Piala AFF atau ASEAN Cup dipegang oleh coach STY. Tentu perlu komunikasi lagi, dibahas lagi apakah memang diperlukan pemain-pemain U20 untuk bisa masuk ke level U22 untuk tampil di SEA Games atau tampil di Piala AFF. Gue pikir sih bisa lah dikomunikasikan lah, asalkan memang jaraknya atau jadwalnya tidak bentrok sih bisa aja. Oke, berarti mudah-mudahan nggak ada tarik menarik ya antara coach Indra. Soalnya ini kepentingan timnas, kepentingan nasional semua ya. Betul. Tapi kalau gue boleh saran sih ini bisa dikomunikasikan ya antara pemain-pemain timnas U22 dengan pemain-pemain yang memang levelnya lebih senior. Karena kan ada Malik Rizaldi misalnya yang bermain di timnas senior ya, yang bisa dipromosikan, atau pemain-pemain yang senior yang bermain bagus di Liga 1 bisa masuk untuk ke ASEAN Cup ya, bukan ke SEA Games nih. Jadi mereka ini dikolaborasikan antara junior dan senior. Harapannya apa? Harapannya pemain-pemain yang U22 yang nantinya ditargetkan bisa bersinar di SEA Games mendatang bisa dapat pengalaman bagus, bisa dapat pembelajaran juga, dapat ilmu juga dari para seniornya, sehingga mereka ilmunya juga bertambah, pengalamannya juga bertambah, dan hasilnya tentu akan lebih maksimal lagi sih. Oke, berarti menurut kita untuk ASEAN Cup di samping pemain U22 mungkin bisa dicampur sama pemain senior. Kalau menurut gue idealnya dicampur dengan pemain-pemain senior. Tujuannya selain transfer ilmu juga membuat timnas kita ini lebih kuat. Kalau kita ngambil pemain-pemain yang muda tanpa pemain-pemain senior, itu tentu bisa dikatakan akan susah juga bersaing dengan timnas lainnya. Sekelas kalau Thailand mengeluarkan pemain inti atau Vietnam
keluarin pemain inti, tentu ini akan susah. Apalagi Vietnam punya pelatih baru ya, Kim Sang-sik, dan mereka ada dendam tersendiri dengan tim nasional Indonesia. 3 kali dikalahkan di Piala Asia, kemudian di kualifikasi Piala Dunia 2 kali kalah juga, dibantai juga di Hanoi. Tentu ini ada keinginan buat para pemain Vietnam untuk balas dendam. Kalau kita main dengan full pemain muda, tentu ini akan sangat sulit juga ya, cukup berat ya untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain Vietnam yang levelnya level senior. Oke, mudah-mudahan ya Mas. Tapi target kalau menurut lu bisa juara nggak sih kita kalau buat tim Ya, kayak gitu? kalau kita ngomongin tim muda ya targetnya bukan juara lah, targetnya cari pengalaman. Juara cuma bonus saja tuh. Oke, mudah-mudahan ya. Jadi nggak ada lagi yang ngomong, di AFF aja kita nggak juara, kenapa harus Asia? Ya, gitu loh. Ya, targetnya sekarang bukan Piala AFF atau Asian Cup. Targetnya kita berbicara lebih banyak di level Asia. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersinar bagus di kualifikasi Piala Dunia. Mudah-mudahan kita bisa lolos ke putaran keempat dan ya syukur-syukur bisa lolos nanti ke Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko. Selatan yang katanya sudah mencetak 99 gol sepanjang hidupnya. Kiri guys, pulau. Masuk Hall of Fame ya katanya. Ke 명예전당. 예, Oke, itu main berapa tahun cetak 99 gol? 13년. Oh, 13 tahun 99 gol. Wow. 오늘 K리그에서는 이제 99골이고 Tapi itu nggak dihitung di luar K-League ya. Jadi hanya di K-League. 챔피언스 리그 이런 거 치면 아, 뭐 termasuk 훨씬 더 많이. Champions League mungkin pasti lebih banyak. Wih, sombong. Keren. Komandan nggak ini? Iya. Berarti dia adalah Mantap, seorang pemain mantap. hebat yang saya tidak sangka. Ternyata dia juga seorang pelatih yang luar biasa. Konon katanya, ini saya mau tanya nih. Katanya kalau misalnya ada pemain, kalau dia terlambat bangun latihan, katanya bisa dikeluarin dari tim. Apakah itu benar? 지금 데니가 했는 얘기는 거의 다 맞는 얘기고 선수들이 자기가 잘못된 거에 있어서 잘 크게 생각지도 안 하고 그러다 보니까 큰 규율이 없고 이래서 멘탈이나 이런 모든 면이 하나의 피지컬이나 팀 전술이나 모든 조직에 영향을 주기 때문에 처음부터 그런 부분에 있어서 강하게 Mantap, mantap. 거짓 없는 진실된 사람만이 살아남을 수 있다는 것을 보여주기 위해서 그렇게 했다고. Oke, seberapa pentingnya attitude, work ethic dalam mereka berlatih untuk seorang Sintayong kepada anak-anak sepak bola Indonesia nih? 나는 우리 선수들한테 항상 하는 얘기지만 축구 선수가 되기 전에 먼저 사람이 돼야 된다, 인간이 돼야 된다고 얘기를 많이 하는 편이고 그것은 서로가 이렇게 리스펙 해주는 게 가장 중요하다 생각하기 때문에 나한테는 가장 큰 중요성이라고 생각하면 된다고. Nah, ini aku mau nanya. Pernah nggak dia ngeluarin pemain yang menurut dia Mantap, kurang mantap. bagus attitude-nya, terus kemudian ditentang oleh beberapa pihak? 아니 거의 그런 적 없다고. 선수들 자기 잘못을 많이 인지하고 있었기 때문에 크게 나한테 이제까지 문제점이 없었고 그런 선수들 다시 한번 기회 달라고 얘기한 부분이 훨씬 많았다. Nah, aku dengar ini katanya sempat mau pergi dari Indonesia katanya, udah mau berhenti katanya dulu. Itu benar atau tidak rumor itu? 아니 뭐 지금까지는 그런 생각은 없고 또한 우리 에릭 협회장님하고 그런 얘기는 나눠본 적이 없다. Oke, sampai kapan Sintayong akan ada di Indonesia? 그런 정확히 얘기해 줄 수 없다. 아직은. Tapi sebagai seorang pemain, Mantap, mantap. pemain besar ya, sebagai seorang pelatih, biasanya atlet itu pasti punya goal. Nggak mungkin dia nggak punya. Pasti ada yang ingin dia capai sebelum dia pergi meninggalkan Indonesia. 지금 사실 우리 에릭 협회장님께서 먼저 얘기를 해야 되겠지만 지금 에릭 협회장하고 같이 지금 얘기는 우리가 2026년 월드컵을 최종 예선까지 잘 진출할 수 있게끔 한번 만들어보자고 했는 것이 지금 협회장님이 나오고 지금 프로젝트를 만들어가고 있는 중이고 나 또한 인도네시아가 월드컵에 한번 진출시키는 게 지금 현재 마지막 큰 Mantap, mantap. 프로젝트라고 보면 되겠고 또한 우리가 협회장님하고 파리 올림픽 내년에 있는 파리 올림픽을 한번 진출할 수 있게끔 한번 만들어보자. 이게 지금 현재 우리가 가장 큰 프로젝트라 보면 됩니다. Wih, berarti masih lama dia di Indo.
그래서 당분간 떠날 계획은 없는 거라고. Belum ada rencana ya, berarti masih lama. Karena kita semua, saya mewakili, saya mensurvei banyak sekali orang Indonesia bangga punya Coach Sintayong. We are very happy to have you here. Terima kasih buat disiplinnya, karena memang kita perlu itu. Terima kasih untuk itu semua. Terima kasih ya. Terima kasih. Yes. Oke sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian soal dari permainan timnas Indonesia yang saat ini sangat luar biasa. Jadi sahabat-sahabat, kita sebagai supporter dari timnas Indonesia, kita terus berikan apresiasi dan dukungan penuh kepada mereka Garuda. Jadi Raja Wali akan terbang tinggi dengan sayap-sayapnya dan akan mencengkram dengan cakar-cakarnya. Tentunya ini untuk meningkatkan level dari timnas Indonesia sendiri, sahabat-sahabat Garuda. Dan kalau kita bicara ya, stop untuk mendominasi pemain-pemain yang katanya ini bla 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 dan itu, dan bersama Coach Sintayong timnas Indonesia sudah nyata. Levelnya timnas Indonesia sudah di level Asia, dan tentunya ini kalau kita bicara ya, kalau belum juara ASEAN, buat apa harus tinggi ke segala macam lah. Sedangkan timnas Indonesia, kalau kita berbicara ranking, maka semua agenda yang diikuti oleh yang dijadwalkan oleh FIFA, maka wajib timnas Indonesia tampil penuh. Dan juga seperti apa yang dikatakan sudah oleh Pak Erick Thohir, siapapun pemainnya yang diturunkan ke lapangan berjuang penuh, siapapun lawannya, tidak boleh lembek. Oke sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian soal ini? Dan ini juga merupakan sebuah sindiran keras kepada para cawe-cawe yang anti naturalisasi, anti timnas era Coach Sintayong dengan segala macam ocehan atau kritikan tajam yang dikatakan kepada Coach Sintayong. Jadi sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like video ini dan di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama saya, salam olahraga.